Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Purnamasari dengan NIM C0E022027. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis anggaran sektor publik. Yang pertama, latar belakang. Ketika kita mengolah organisasi, maka sudah dipastikan akan menghadapi permasalahan berkaitan dengan keuangan. Fungsi manajemen adalah melakukan perencanaan, organisasian, dan pengendalian agar organisasi bisa mencapai tujuan sebagaimana telah ditetapkan. Perencanaan dan pengendalian keuangan sangat penting dilakukan untuk mengawal keberlangsungan organisasi yang baik. Baiklah, kita memasuki pokok bahasan. Yang pertama, yaitu tujuan dan manfaat anggaran. Tujuan anggaran, satu, digunakan sebagai landasan yuridis formal dalam memilih sumber dan investasi dana. Dua, mengadakan pembatasan jumlah dana yang dicari dan digunakan. Tiga, merinci jenis sumber dana yang dicari maupun jenis investasi sehingga dapat mempermudah pengawasan. Manfaat anggaran. Manfaat anggaran, satu, anggaran merupakan hasil dari proses perencanaan, berarti anggaran mewakili kesepakatan negosiasi di antara partisipasi yang dominan dalam satu organisasi mengenal tujuan kegiatan di masa yang akan datang. Dua, anggaran merupakan gambaran tentang prioritas alokasi sumber daya yang dimiliki karena dapat bertindak sebagai blueprint aktivitas perusahaan. Yang kedua, ada fungsi anggaran. Satu, fungsi perencanaan. Anggaran merupakan alat perencanaan secara tertulis yang menuntut pemikiran secara teliti dan memberikan gambaran yang lebih rinci dalam dan uang. Dua, fungsi koordinasi. Anggaran yang berfungsi sebagai perencanaan harus dapat menyesuaikan rencana yang dibuat untuk berbagai bagian dalam perusahaan. Lanjutan, tiga, fungsi pelaksanaan. Anggaran sebagai pedoman pelaksanaan pekerjaan, artinya sebelum pekerjaan dilaksanakan, terlebih dahulu mendapatkan persetujuan yang berwenang, atau terutama dalam hal keuangan. Yang ketiga, jenis anggaran sebagai berikut. Satu, jenis anggaran dari segi dasar penyusunan. Dua, jenis anggaran dari segi cara penyusunan. Tiga, jenis anggaran dari segi jangka waktu. Empat, jenis anggaran dari segi bidang. Lima, jenis anggaran dari segi kemampuan menyusun. Yang terakhir, perkembangan anggaran sektor publik. Sebagai sebuah sistem perencanaan anggaran sektor publik telah mengalami banyak perkembangan. Sistem perencanaan anggaran sektor publik berkembang dan berubah sesuai dengan dinamika perkembangan manajemen sektor publik dan perkembangan tuntunan yang muncul di masyarakat. Pada dasarnya, terdapat beberapa jenis pendekatan dalam perencanaan dan penyusunan anggaran sektor publik. Secara garis besar, terdapat dua pendekatan utama yang memiliki perbedaan dasar. Kedua pendekatan tersebut adalah A, anggaran tradisional atau anggaran konvensional. B, pendekatan baru yang sering dikenal dengan pendekatan New Public Management. Sekian yang dapat saya jelaskan, lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.